Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dari kesimpulan yang telah Ibu sampaikan, atau bisa disebut juga dengan rangkuman. Yang pertama itu masuk ke materi aja. Yang pertama itu ada kesantunan berbahasa. Dari kita ketahui, kesantunan berbahasa itu mungkin ada terbagi dua. Yang pertama itu ada linguistik, dan linguistik itu arti cenderung ke dalam kamus. Dan yang kedua itu ada pragmatik. Yang pragmatik ini bersangkut makna katanya, makna katanya itu bersangkutan dengan kamus. Dari itu kita pertama akan membahas yaitu linguistik. Linguistik itu sering bersangkutan dengan imperatif, yaitu kalimat perintah, dan kalimat perintahnya itu cenderung tidak santun. Masuk lagi kita akan imperatif itu kita akan memasuki tahap-tahapnya. Yang pertama itu ada panjang pendek tuturan, dan yang kedua itu ada urutan tuturan, yang ketiga itu ada intonasi dan isyarat kinestik, dan yang keempat itu yang terakhir ungkapan penanda kesatuan pemakaian, dan yang terakhir itu terbagi menjadi tiga, seperti minta tolong, ketika minta tolong atau ditambahkan tolong, kedua ditambahkan mohon, dan yang ketiga ditambahkan silahkan. Lanjut, yang pertama tadi ada linguistik, yang kedua ada pragmatik. Yang pragmatik itu sering sangkut ke dalam konteks. Konteks itu yaitu menyangkut ke dalam waktu, tempat, dan juga situasi. Dan lanjut ke materi yang kedua yaitu keterampilan dalam berbicara. Kita itu semua pasti bisa berbicara, dan tidak pasti bisa terampil dalam berbicara. Untuk kita bisa terampil dalam keterampilan berbicara ini, kita ada mempunyai tiga hal supaya kita berbicara itu berkualitas. Dan yang pertama itu adalah kualitas diri, atau disebut inner beauty. Dan yang kedua itu ada kualitas materi. Kualitas materi itu untuk menjadikan pendengar puas, supaya menjadikan pendengar itu menjadi puas. Dan yang ketiga itu ada kualitas cara penyampaian, yaitu untuk kita menyampaikan harus memahami karakter pendengar, supaya kita memahami kualitas pendengar. Bukan kualitas, yaitu memahami karakter pendengar. Yaitu tadi ada tiga. Yang pertama ada kualitas diri, atau disebut inner beauty. Yang kedua ada kualitas materi, bisa disebut juga untuk menjadikan pendengar puas, supaya menjadikan pendengar itu menjadi puas. Dan yang ketiga itu tadi ada kualitas cara penyampaian. Oke, kita harus memahami karakter pendengar, supaya pendengar itu ketika kita berbicara, mereka bisa menganggap kita yaitu berbicara dengan terampil. Itu yang kedua. Lanjut, yang ketiga itu ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu semua orang, yaitu sama juga tadi, tidak semua orang bisa terampil dalam membaca, tapi semua orang bisa membaca. Dan di dalam itu kita ada mempunyai teknik seperti yang kita ketahui SQ3R. SQ3R itu yang S pertama itu ada survei, lalu ada Q question, dan yang R pertama itu ada read, R kedua ada riset, R yang ketiga itu ada review. Jadi ada 5 teknik SQ3R. Survei, melanjut ke survei itu kita bisa pertama membaca judul. Jadi ketika membaca buku, mungkin ketika membaca sebuah buku itu pertama kita membaca judul. Lalu kita lanjut ke halaman selanjutnya, baca pendahuluan.
Yang ketiga, kita baca judul tiap peta. Jadi setiap judul di tiap peta itu ada judulnya. Lanjut lagi, baca pertanyaan di akhir bab. Itu dari survei tadi. Yang pertama baca judul, baca pendahuluan, baca judul tiap pada peta, lalu baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir bab-bab itu. Lanjut ke habis survei, yaitu ada question. Question tuh biasanya kita pakai setelah kita menyurvei. Kita question itu memakai 5W 3H, yang itu what, who, dan 1H itu how gitu. Lanjut lagi ketika read. Read itu ya kita ketahui artinya membaca, yaitu membaca dari kita membaca di atas semua tadi, kita ulangi lagi, kita baca lagi. Itu ketika read. Yang ketiga, yang keempat itu ada reset. Yang kedua itu reset, yaitu pencetakan dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Jadi ketika di atas kita survei, selesai survei kita jadikan pertanyaan-pertanyaan, yaitu reset. Dan yang kelima itu ada review. Review itu ketika kita sudah selesai dari meriset tadi, kita survei lagi dari awal, ulang lagi dari awal sampai akhir lagi, apa kata-kata itu ada kurang baik gitu. Lalu kita juga mempunyai selain teknik SQ3R, yaitu menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Jadi kita harus menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Itu tadi, itu yang ketiga. Dan lanjut ke materi yang keempat, yaitu adalah yang saya pelajari dari materi ibu sebelumnya, yaitu yang keempat, keterampilan menyimak. Jadi setiap orang bisa menyimak, tapi tidak semua orang punya terampil dalam menyimak. Yang harus kita ketahui, keterampilan menyimak itu adalah suatu kegiatan yaitu kegiatan yang berpikir. Jadi penyimak itu berpikir, maksudnya berpikir penyimak itu, yaitu dengan mendengar, yaitu harus fokus, mendengar harus fokus, dan menyimak ada juga tahap-tahapnya. Yang pertama itu ada memahami. Yang pertama itu memahami. Mendengar, yaitu mendengar tadi harus fokus kepada pemateri atau pembicara atau dosen atau yang di depan berbicara.